kalau lo memperlakukan kandidat lo dengan baik gitu ya, maksudnya kalau gue sebagai kandidat diperlakukan dalam proses interview dengan baik, gue yakin di dalamnya gue di-treat dengan baik. Tapi kalau misalnya dari proses interview aja gue udah tidak di-treat dengan baik, gue rasa di dalam gue akan lebih worse deh. Gitu kayak. Welcome to podcaster. Mudah-mudahan sehat terlalu. Interesting banget nih kalau cowok-cowok tumben pada rapi-rapi semua. Iya. Gue di kantor hari ini. Pakai kemeja. Ada kewajiban. Esensial ya, jadi masih boleh masuk. Harus disclaimer dulu. Loh, tapi kan PPKM memang 25% bukan sekarang? Apa? Ya, iya sih. Tergantung diatur seperti itu juga. 25-50 lah. 25-50. Tergantung. Oke. Sip, kalau gitu malam ini topiknya sangat menarik nih. Kita belum ada yang tahu ya, bertiga ya. Cuma Reno yang tahu. Cuma Reno dan Iran sebenarnya yang tahu. Oh, Iran udah tahu ya? Ya, jadi begini. Jadi gue topik ini dalam satu cerita lah ya, basically ya. Ya. Jadi gini, kemarin gue telepon teman gue kan. Dia lagi nge-apply satu perusahaan. Lalu udah sampai tahap terakhir tuh, di mana dia tinggal tunggu offer gitu kan. Nah, si temen gue ini lagi harap cemas. Gue tahu siapa tuh ya yang harap cemas ya. Cuman masalahnya akhirnya dia tuh ditelepon sama si headhunter yang bantuin. Nah, headhunternya bilang, Mbak, sorry banget nih, akhirnya nggak lanjut gitu. Oh gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi feedbacknya gimana supaya nanti sepatu bisa improve gitu kan? Betul. Belum resign kan orangnya kan? Udah ngajuin resign, bahaya banget. Enggak, belum. Nah, masalahnya gini, dia bilang kemarin sebenarnya nggak ada masalah nih, interviewnya segala macam aman gitu loh. Cuman mereka ini tanya-tanya di komunitas. Nah, ternyata pas mereka tanya-tanya sana sini, jadi bikin cek sendiri di luar si headhunter itu, mereka bilang feedbacknya ada yang positif, ada yang negatif. Jadinya reference check lah ya mereka ya. Kenapa? Reference check. Ya, tapi masalahnya reference check-nya mereka itu tidak menginfokan si teman gue ini. Dan nggak info juga si headhunter-nya. Jadi jadi si teman gue ini agak marah loh. Kok gitu sih caranya? Kok kenapa saya nggak diinfoin, dan harusnya kalau reference check kan bisa dari saya juga kontak dari yang saya kasih juga gitu loh. Jadi supaya lebih objektif. Nah, ini kan gue pikir ini interesting juga ya, di satu pihak kita juga pengen make sure kita dapat informasi yang benar, dan kadang-kadang referensi ya tahu sendiri kalau dari kandidatnya pasti mereka juga kasihnya yang bagus-bagus baik gitu ya. Jadi tapi at the same time kalau mereka biarin si employer itu cek sana sini, kan kita juga nggak tahu ya, namanya HR itu kan belum tentu semua punya nggak punya musuh ya. Gitu ya, pasti ada kadang-kadang keputusan HR itu kan yang nggak bisa bikin semua happy gitu ya. Ada keputusan sulit yang kita harus kerjakan atas kebutuhan organisasi gitu ya, apapun itu gitu. Jadi nah ini jadi menarik banget nih kalau gue pikir bisa di-up di podcaster. Kira-kira gimana sih kita sebagai HR gitu ya untuk punya some kind of prosedur lah atau proses supaya reference check itu at least gitu ya. Jadi tetap kita bisa tahu sebenarnya orang itu apakah dia bekerja sesuai yang dia bilang, atau dia emang mendapatkan hasil sesuai yang dia share di CV atau pas di interview. Tapi juga kita juga tetap menjaga nama baik si kandidat itu ya dalam proses itu ya. Karena kan kalau misalnya kita reference check tambah bilang orang itu, dan tiba-tiba ternyata kita ketemu orang yang salah, dan akhirnya hubungan baik
terhadap segala macam yang kita ini jadi nggak baik itu kan jadi ini ya apa namanya nggak baik lah buat semua lah gitu loh. Jadi ini sih aku mau bring up gimana sih kita melakukan reference check yang ethical dan tapi juga apa namanya bermanfaat ya buat kita bikin decisions gitu. Mungkin Om Vijo kali ya, Om Vijo soalnya dari ini ya apa kayaknya udah punya banyak pengalaman dulu nih juga. Om Vijo, gimana sih cara apa namanya reference checks yang ini ya yang baik tapi yang etis tapi juga bermanfaat gitu ya. Ya, biasanya melakukan reference check ini justru sebenarnya tim dedicated juga sih. Kita ada punya timnya khusus untuk melakukan reference check ini. Memang kita ada beberapa guidelines yang kita pegang. Tapi sebelum reference check, kita biasanya ke orangnya langsung, kita reference check background yang dari berkedisi. Hal yang simpel-simpel dulu, misalnya dari pendidikan dulu, ya benarnya kampusnya ini, dilihat ceknya seperti apa, datanya fake apa enggak, kemudian profesinya, surat sertifikasi yang dilampirkan segala macam, baru setelah itu baru ke orangnya telepon. Orang telepon nanti baru cek ke sekitarnya, kantornya, keluarga dan sebagainya. Hanya memang titip pesan yang sering kita sampaikan kepada tim adalah sedapat mungkin kan secara apa ya tidak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyerang kepada orangnya sih gitu, tapi lebih konfirmasi sebenarnya. Jadi pada saat tanya itu kita lebih mengkonfirmasi. Misalnya apakah saudara saat ini begini. Jadi bukan langsung benar apa enggak gitu. Jadi lebih ke kami memperoleh informasi seperti ini bahwa saudara ini sedang begini, ini pihak lain yang mengatakan yang penting kan gini bahwa apakah benar orang itu bekerja di posisi itu satu. Yang kedua dia sudah punya pengalaman kerja berapa tahun. Biasanya sih yang kami cari itu itunya dulu gitu. Jadi kita kadang jarang kami dari perusahaan gua gitu kan menyebut akan merekrut enggak sih karena kan belum tentu join. Ya. Kan kasihan juga nanti kalau dia jadi gitu kan jadi rusak jadi break gitu kan gara-gara mau join padahal kan atasannya kaget segala macam. Tapi biasanya sih gitu sih. Kita maksud gua ya makanya ini ya. maksudnya ini kan nggak bisa jadi sesuatu yang umum. Cuman maksud saya kalau misalnya kita akan melakukan secara yang misalnya yang umum, yang misalnya hanya menggunakan kontak lain yang ada di kantor, ya saya pikir lakukan lebih sifatnya konfirmasi sih, konfirmasi. Tapi kalau bisa sih dokumen ini dulu dicek. Baru ketika memang ada satu yang something yang mungkin mencurigakan, misalnya ada kelihatannya dokumennya kok kayak fake ya, gitu kayak palsu, baru kita konfirmasi sesuai dengan peruntukan dokumennya aja, misalnya apakah terkait misalnya keterampilannya ataupun historical kerjanya. Atau bila perlu ya mohon maaf sampai ke slip gaji kita pun kadang-kadang bisa cek. Tapi kalau misalnya sulit slip gaji cek itu bener angkanya atau enggak tuh bisa tuh Bang. Ada beberapa kondisi yang kita lakukan. Misalnya kalau angkanya misalnya kan kadang-kadang sekarang orang pinter, banyak aplikasi yang kadang-kadang soalnya tuh mirip kayak slip gaji kan. Nah, kadang-kadang triknya pancinya gampang sih, gross. Misalnya dia ngakunya gross gitu kan. Ketika dia bilang netnya berapa, ketika angkanya ketemu itu harusnya ketahuan sih sama kita bahwa dia sebenarnya angkanya benar apa enggak. Karena kalau angkanya memang itu rutin, kan dia nggak harus ngomongin, nggak harus susah ya. Nggak mikir. Dari gross ke netnya itu kan begitu. Kemudian ketika nanti juga bicara, ya kalau misalnya kita juga ragu kan ada ISPT, kita bisa minta juga. Ajak ya. Karena begini, kalau memang dia willing untuk mau ke kita, kenapa harus ditutup-tutupi sih gitu? Itu kan kita selalu menyarankan bahwa kami sih tidak mau berusaha untuk menurunkan rezeki orang, tapi yang memang itu dia startnya itu yang mau kami coba appreciate gitu kan. Jangan sampai gini, dia untuk naikin gininya gitu kan, dia mulai starting udah lebih jauh, padahal secara kualifikasi selama proses interview itu sih skillnya gitu kan. Kenapa kok dia punya harga tinggi banget kan? Kadang-kadang kita punya perasaan begitu kan kadang-kadang sebagai HR kan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi proses checking ini kan yang perlu kita validasi. Lebih ke yang jelas kalau di tempat gue lebih pertama memvalidasi bahwa apakah orang ini punya historikalnya bagus apa enggak. Artinya ada masalah apa enggak, bikin troublemaker apa bukan, itu satu. Kemudian kedua itu tadi masalah hal-hal yang sifat yang informasi yang sifatnya konfidensial gitu ya. Apakah itu valid apa enggak ketika di-matchingin sama dia, misalnya data-data diri dianya gitu, tempat tinggal, kemudian
apa namanya, kosannya dia pindah-pindah apa enggak, karena kan masalah informasi segala macam kan itu juga harus kita cek. Kalau dia sering berpindah-pindah kan ada satu kecenderungan yang mungkin kita juga harus mewaspadai orang ini kan, takutnya motifnya apa gitu. Apalagi dengan istilahnya ada WFH kan, semua aset perusahaan kan kita titipin ke yang bersangkutan. Gitu kan, dan itu kan nggak mudah. Minimal laptop aja kan itu kan lumayan kan asetnya kan gitu. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu sih yang kita lakukan. Tapi memang nggak bisa kita tanya langsung, yang sifatnya jadi lebih kepada ke gosip sih, bukan untuk tujuan untuk mencari keburukan, verifikasi dia memang ada di situ, memang sudah berapa lama, kemudian ya itu tadi kalau dia meliput atasannya siapa ya kita bisa cek, tapi jarang sih gitu. Kalau memang perlu ya kita akan cek gitu. Ya. Tapi bukan untuk mengadu-ngadu domba kan, karena kan kita harus jaga kan, kita kan. Tadi gue senang banget tuh kata-kata yang HR itu tidak apa sih namanya, tidak selalu menyenangkan orang gitu ya. Keputusan diambil HR itu tidak selalu menyenangkan gitu loh. Ini sih dari relate ya sama kemarin gue nonton apa sih namanya, ada apa sih namanya live di IG HR juga ya, dari si Om gitu loh. Dia bilang memang as leader gitu loh. Ya, kita HR juga as leader ya, bahwa kita memang yang dibutuhkan dari seorang leader atau HR itu adalah right decision kan gitu kan. Yang paling benar kan decisionnya, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk bisnis gitu loh. Bagaimana memilih itu. Jadi itu akan benar banget sih, akan menyenangkan, akan banyak mengecewakan orang juga. Nah gitu. Jadi yang benar itu ada right decision gitu. Nah sekarang tadi kalau misalnya case yang temen lo, apakah dia memilih orang yang salah gitu loh, apakah melakukan reference check ke orang yang salah, itu benar atau tidak sih ya, benar atau tidaknya kenapa? Karena menurut gue memang kita memang as HR gitu loh memilih kandidat untuk join ya di perusahaan, pasti kan nyari yang best of the best lah ya gitu loh, nggak mau ada sedikit pun lecet juga nggak mau lah gitu loh, pasti kayak gitu. Karena apa sih namanya akan menentukan kan ke depannya seperti apa, apalagi dia harus stay di kita probation 3 bulan gitu. Kalau 3 bulan enggak, berarti kan mereka kan akan sayang tuh waktu 3 bulan itu untuk hire orang yang salah gitu. Sebenarnya benar juga ya, menurut gue sih nggak salah juga, mereka kan nggak ada juga yang membatasi untuk itu. Cuma etik atau enggaknya itu sih yang benar sih. Atau enggak. Memang baiknya sih memang menyampaikan. Kami akan melakukan reference check apakah ada apa sih namanya yang disarankan gitu untuk reference check gitu. Dan bilang juga nanti kita akan melakukan reference check yang lain ya gitu, kemanapun yang dilakukan. Itu kan lebih clear lah ya, mereka lakukan reference check kemana, tapi sudah di state gitu loh untuk mereka akan melakukan reference check. Mungkin itu lebih fair ya terhadap kandidat. Walaupun nanti kandidat wah akan japri ke semua kontak WA-nya, woi gue mau di reference check, langsung broadcast message gitu. Ya whatever lah mereka mau melakukan apa kan gitu. Yang jelas sih memang kulon wonnya itu loh gitu loh. Ya. Ini terakhir sebelum kita over kita lakukan cek. Itu sebaiknya seperti itu. Caranya setelah dikomunikasikan bebas gitu. Ya. Oke. Itu sih etiknya kan, kalau mau etik. Agree sih, Nol. It's better ya, dan lebih fair aja ya buat si candidate. Jadi juga siap-siap gitu, just in case ada something wrong di reference, at least dia udah siap-siap aja gitu ya. Iya, tiba-tiba lo kekiriman apa sih namanya boba gitu, lo kiriman McD. Ini apa nih gitu. Nanti mau reference check dulu gitu. Oke, kalau ya sebentar, gue tambah sedikit mungkin ya. Semenjak mungkin biasanya gini, tapi nggak tahu juga karena gue juga belum juga. Umumnya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ISO 27001, kayaknya salah satu persyaratan untuk penerimaan pekerjaan juga dia harus ada dokumen penyerta untuk dia sudah lolos reference check. Oh gitu, baru dengar gue juga. Ya gue juga baru tahu kan waktu ada proses audit, ini gimana reference check-nya terpenuhi apa enggak gitu. Akhirnya kan ada temuan kategori gue antara yang mana yang OVI, mana yang minor gitu loh. Mau nggak mau harus gue penuhin kan yang ke depannya gitu. Dan bahkan kalau misalnya sesuai dengan kaidah yang dari si ISO itu dipenuhi, itu nggak bisa gue lakukan sendiri, harus pakai vendor, dan harga per vendor itu lumayan tuh per satu, mahal banget tuh. Mahal gitu. Sehingga akhirnya disepakatilah ada satu parameter aja ataupun item-item mana saja yang mungkin
bisa di-accept secara ISO, secara informasi security itu bisa diterima gitu kan, bahwa karena kan khususnya untuk orang-orang yang di posisi yang memang menjaga ya kerahasiaan informasi ini di sisi perusahaan gitu. Itu aja sih nambahin. Jadi kalau misalnya kita masuk ke perusahaan yang udah menerapkan ISO itu ya siap-siap aja ada background checking mungkin. Ya. Oke, thank you. Oke, silakan Kira tadi, sorry gue. Oke, go ahead. Ren, gimana Ren menurut lo Ren? Etis atau enggak Ren, reference check model kayak gitu? Ya, gue pernah ngalamin hal yang sama sih, cuma memang bedanya tuh si employer-nya mau meng-cross check itu ke gue gitu, mungkin itu bedanya ya. Jadi dan yang mereka hubungi juga adalah orang yang memang gue kasih kontaknya gitu. Unfortunately, salah satu misalnya gue nggak tahu ya dia mungkin this is the time untuk ngeluarin unek-uneknya atau gimana. Jadi gue ngerasa there's no problem gitu, tapi ternyata salah satu yang gue kasih kontaknya itu kasih referensi yang nggak bagus gitu. Nah akhirnya pada saat itu ya puji Tuhannya tuh ya gue dipanggil lagi sama employer-nya, terus diceritain gitu proses reference check-nya lo tuh begini gitu. Nah, karena waktu itu ada tiga atau 4 gitu. Nah, salah satunya kan ngasih yang nggak oke misalnya. Nah, akhirnya gue dipanggil dan ditanya gitu, kenapa ya sampai dia ngasih referensi lo yang nggak bagus? Oh gini, kalau dari gue sih begini ceritanya gitu kan. Jadi gue punya ruang dan waktu yang dikasih sama si employer untuk gue explain ya. Mau dibilang defense atau apa, tapi maksudnya lega aja karena gue boleh ceritain dari sisi gue gitu, dan mereka cukup wise untuk mau mendengarkan dari sisi gue gitu. Nah akhirnya tetap dilanjut dan akhirnya gue kerja di sana karena dirasanya juga dari 4 atau 3 waktu itu ya 1 aja yang ini gitu kan, jadi kan masih lebih banyak yang ngasih referensi yang baik gitu. Jadi gue rasa yang terjadi sama temen lo tuh rada nggak etisnya di sebelah situ sih gitu ya. Harusnya ada juga pembicaraan lanjutan gitu, walaupun you want to say no, tapi at least lo declare gitu why I give you no gitu kan, and then before that ya ada waktu untuk temen lo jelasin gitu. Nggak perlu diceritain sih yang ngasih referensi jelek siapa. Kalau di kasus gua kan kebetulan gue ngasih, jadi gue udah tahu siapa dan dikasih tahu juga sih siapanya gitu. Nah kalau ini kan temen lo kan nggak ngasih kontaknya ya untuk dihubungin ya. Jadi kan bener-bener random banget gitu, which is nggak apa-apa juga, lo nggak perlu ngasih tahu, nggak perlu mention, tapi garis besarnya apa, dan mungkin ada waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Gue rasa itu lebih fair untuk dua belah pihak ya. At the end nanti employer-nya nggak mau hire kan ya nggak apa-apa kan, karena kan belum ada proses offering letter atau belum ada kontrak yang harus ditandatangani atau yang sudah ditandatangani kan gitu. Gue rasa masih oke gitu. Gue rasa sih itu sih yang mungkin perlu di headhunter atau tim headhunter atau tim rekrutmennya kita tuh harus punya itu kali ya gitu. Supaya yang kita, apalagi misalnya prosesnya sudah cukup panjang gitu ya, udah kayak kalau tadi lo ceritain kan temen lo udah kayak tinggal offering letter gitu ya, itu kan berarti udah, menurut gua harusnya udah terjadi mungkin minimal 1-2 kali interview ya gitu, mungkin sampai level yang udah decision maker gitu, tapi terus kok bisa miss segitunya gitu kan, itu gua rasa harusnya tetap ada informasi sih gitu, dan kesempatan untuk menjelaskan. Gue rasa mungkin itu aja sih tambahannya yang perlu bisa dilakukan lah, gue rasa gitu. Jadi udah di ghosting terus nggak ada kesempatan explain lagi gitu kan, kayaknya males banget sih gitu. Jadi, tapi kalau gue mau namanya itu sih back to user ya gitu, karena beberapa case yang di gue pernah kejadian, jangankan reference check gitu loh, psikotes aja kalau misalnya hasilnya jelek masih boleh masuk kan gitu loh. Interview gue bagus kok, tapi psikotesnya ini merah semuanya, nggak apa-apa masuk, ternyata orangnya memang fine aja gitu loh. Nah itu kan salah satu prosedur juga kan, bahwa
apa sih namanya psikotes aja belum tentu jadi apa sih namanya jadi acuan untuk masuk atau enggak. Nah, reference check ini tergantung. Nah, itu balik lagi ya, kalau usernya mungkin dewasa lah ya gitu loh, dia pasti ngelihat gitu loh dari mana reference checknya, clear gak reference checknya gitu, orangnya seperti apa, pasti ada hal-hal yang seperti itu. Jadi balik ke usernya. Gue malah kepikirannya ya, apa daripada buang-buang waktu kandidatnya ya mungkin referensi di depan kali ya, Bo. Capek lah itulah, belum proses sudah reference check, capek banget. Maksudnya apa namanya, lu bisa daripada lu wasting time gitu, udah proses panjang gitu, habis itu lu reference check gitu. Gue rasa mungkin reference check ini harusnya taruh di depan kali gitu. Ya, mungkin paralel. Jadi kalau ya, begitu itu ya nggak semua kandidat lah, misalnya lu udah shortlist 3 gitu, yang emang bakal ini nih gitu. Nah, sebelum masuk ke proses interview yang di decision maker dan panjang segala macam, mungkin di level recruiter yang review CV mungkin itu udah masuk kali. Jadi nggak perlu ada begini gitu loh, udah proses panjang, nunggu offer letter, terus apa namanya, baru reference cek kemana aja gitu. Kayaknya gua rasa mungkin stepnya juga mungkin kita mesti rubah kali, mungkin itu di depan. Perlu di Iya sih, biar nggak buang waktu sih. Tapi biasanya sih paralel sih, lebih enak memang paralel. Jadi misalnya setelah HR lolos, kemudian di tahap interview user biasanya lolos, kan kadang-kadang ada final tuh, nego atau apa. Nah, di situ biasanya sih akan lebih kencang, misalnya untuk memastikan hal-hal yang tadi yang krusial tadi, yang mungkin ada beberapa apa parameter yang kuncinya gitu ya. Misalnya betul nggak yang bersangkutan ini nggak ada masalah dengan kebiasaan buruknya di belakang gitu ya. Misalnya bad temper apa enggak, yang kadang-kadang kan kalau orang yang mungkin hanya cuma 2 tahun, cuma 3 tahun, kan kadang-kadang nggak bukan berarti dia kadang-kadang dia kutu loncat kan, tapi bisa jadi ada something behind that kan. Yang belum tentu kita bisa judging bahwa orang ini kutu loncat kan gitu. Tapi ada satu apa di balik itu kan begitu. Terus kemudian juga yang lainnya. Nah, biasanya kalau dia udah agak mateng, nah biasanya sih gue sering suka remind ke tim, yuk segera yang kayak gini di background checknya cepat gitu, supaya memenuhi syarat gitu, jangan sampai kita buang waktu. Ya, nggak buang waktu juga. Oke deh, kalau gitu kita wrap up aja dulu ya. Jadi my last question kali ya. Sebagai HR gimana sih caranya supaya kita juga menjaga nama baik perusahaan juga ya, dengan cara proses rekrutmen kita yang baik, cara reference check kita yang baik, sehingga walaupun kandidatnya nggak join gitu ya, tetap mereka mengingat nama perusahaan kita juga dengan positif gitu ya. Boleh deh Nol, dari lo Nol. Tadi sih balik lagi, gue masih land sama jawaban yang pertama. Yang jelas sih kita komunikasi ya, kalau misalnya menjaga nama perusahaan gitu. Lolos nggak lolos ya lo kasih tahu gitu loh, jangan sampai nunggu-nunggu gitu loh. Walaupun ya kita sebagai biasanya kandidat juga nanti seminggu atau 2 minggu nggak dihubungin juga ya udahlah gitu. Tapi tahu-tahu 3 bulan kemudian hubungin gitu loh, wah mungkin kita jadi second candidate atau apalah gitu. Yang jelas kita kasih tahu ya. Gitu. Yang jelas yang wise-nya biasanya kan mereka bilang, oh terima kasih ya gitu, udah lolos, tapi Anda akan menjadi talent pool kita gitu. Tapi nggak tahu talent pool-nya akan seperti apa gitu prosesnya. Tapi kan seperti itu, oh ya sebelum masuk talent pool kalau nggak lulus sekarang gitu. Jadi ada komunikasi itu. Dan tadi balik lagi kalau misalnya reference check memang yang diutamakan memang dari sama kandidat gitu. Yang kita ngelihat kan bukan jeleknya kandidat sebenarnya dari reference check, tapi lihat different view gitu loh, different angle dari orang-orang yang kita mau lihat gitu. Misalnya kita udah ngelihat orangnya si Iren kayak gimana sih gitu. Cuma kan Iren dari sisinya dia sendiri yang menjelaskan waktu gue interview mungkin beda sama atasan, nih gue kasih atasan gue, nah si atasan mungkin akan memberi different view gitu terhadap Iren atau si kandidat gitu. Nah yang kita ngelihat tuh different view-nya, bukan jelek atau buruknya si kandidat gitu sih gue. Oke, jadi harusnya view yang lebih objektif lah gitu ya. Oke. Jadi ngelihat view aja kok gitu, bukan ngelihat jelek buruknya. Thank you Nol. Om Pijo, go ahead Om. Ya, tadi ada lihat objektifnya dari Arnold, dari gua apa ya? Kayaknya udah menjawab semuanya kalau udah bisa bicara objektif ya. Iya, tipsnya gimana tipsnya supaya reference tipsnya? Ya,
itu tadi fokusnya bukan tujuan untuk, memang itu penting ya mencari sesuatu yang buruk itu, tapi bukan itu fokusnya sebenarnya. Lebih ke konfirmasi aja sih, sifatnya kan lebih mengkonfirmasi data ini apakah yang disertakan ini memang relevan dan sesuai apa enggak, gitu aja sih. Gitu. Okay. Jadi sifatnya mengkonfirmasi, karena orang untuk dikonfirmasi kan lebih willing untuk accept kan, ketimbang dia pengen orang dikepoin sesuatu kan beda kan. Ya. Bahkan kadang-kadang kita bilang nanti mohon maaf kami akan ada proses check-in ya, sifatnya lebih konfirmasi. Satu, kami akan menanyakan, sampaikan, kami akan nanya ke siapanya gitu. Ya sebenarnya balik lagi kayak tadi aja sih gitu, bahwa kalaupun misalnya apa namanya dapat referensinya misalnya ada yang kurang baik kan, mungkin kalau misalnya ada keterbukaan, terus ada yang tadi Arnold bilang ada komunikasi gitu, terus karena menurut dia nggak mesti semua kandidat kan, tapi setidaknya yang sudah berproses cukup panjang seperti itu, aku rasa layak untuk dapat ini ya gitu, dapat penjelasan gitu, atau bahkan dia bisa ceritain dari sisinya dia sendiri gitu. At the end company akan memutuskan tetap no juga nggak apa-apa, tapi ya itu tadi akhirnya kayak Mbak Reno bilang, akhirnya kita respect ya sama perusahaannya gitu loh. Otherwise ya kita juga jadi ngelihat bahwa ya mungkin ini bagus juga sih ya teman lo nggak masuk gitu, karena mungkin kalau masuk juga dramanya akan lebih ini gitu ya, maksudnya apa namanya ya mungkin banyak yang nggak clear di dalam juga gitu, akhirnya mungkin teman lo bagus juga nggak join nggak masuk. Nggak tahu di dalam tuh dramanya lebih apa lagi gitu loh, karena proses sesimpel ini aja seharusnya bisa semudah ini, atau misalnya harusnya bisa baik dilaksanakan gitu kan, apalagi dia pakai headhunter ya, harusnya kan dia tidak perlu facing candidate directly gitu loh. You just tell the headhunter to explain and then get the answer, get the information more gitu. Itu aja lo nggak bisa lakukan gitu. Jadi gue rasa ya kita kan cuma bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan ya, maksudnya nama baik, terus hal yang baik yang kita lakukan, kita ya kontrolnya di kita gitu. Tapi kan apakah reaksi orang ke kita kan juga kita nggak tahu kan gitu. Kayak tadi lo bilang bahwa orang HR itu pasti pemegang policy, pasti nggak semua orang akan happy gitu. Makanya mungkin kita kayak berapa minggu lalu kita ngobrol, mungkin kita lebih relate kalau pemerintah itu dibombardir dengan segala macam kritik gitu ya, karena ya as a pemegang policy memang harus dengerin banyak banget pihak tuh nggak gampang gitu. Kita satu perusahaan aja susah, Bo ya. Apalagi satu negara ini seluruh beberapa provinsi gitu, beberapa kepala gitu kan. Jadi gue rasa hal-hal seperti itu mudah-mudahan di company rekan kerja semuanya orang kerja dan pemegang ininya kekuasaan atau pimpinan perusahaan bisa lebih etis ya gitu. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya nggak sulit kok gitu, dan hal itu mungkin buat lo kecil tapi ternyata impact-nya bisa luar biasa gitu. Nama baik perusahaan, terus ya berapa banyak orang yang akan mau kerja sama lo kalau misalnya lo begitu ininya gitu ya. Gue tuh percaya hal seperti ini nih, kalau lo memperlakukan kandidat lo dengan baik gitu ya, maksudnya kalau gue sebagai kandidat diperlakukan dalam proses interview dengan baik, gue yakin di dalamnya gue di-treat dengan baik. Tapi kalau misalnya dari proses interview aja gue udah tidak di-treat dengan baik, gue rasa di dalam gue akan lebih worse deh. Gitu kayak gitu tuh gue punya tuh kepercayaan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi ini kandidatnya buat HR bukan? HR. Nah, buat HR, berarti harusnya bagus. Dia harusnya masuk untuk memperbaiki proses yang nggak benar itu. Masalahnya company-nya belum siap ternyata. Iya, makanya perlu HR yang seperti bapak-bapak ibu ini yang isi posisi itu. Biar benar proses. Kontak. Nonton lo kasih nomor telepon kita ya, Not. Nanti langsung di WhatsApp. Komen nanti kita japri. Oke deh, well, thank you so much teman-teman, mudah-mudahan berguna ya buat rekan kerja dan buat teman-teman HR. Jadi teman-teman HR yang mau conduct reference check, ya berhati-hati juga, prosesnya juga harus baik karena kita juga menjaga nama baik perusahaan.
buat rekan kerja, boleh tuh apa namanya siap-siap aja kalau misalnya dibutuhkan reference check sudah dihubungin itu siapa orang-orang yang memang udah ada listnya ya biar cepet dan apa mungkin bisa di bribe dulu lah sebelumnya. Oke, gitu aja dari kita. Thank you so much. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you. See you. Bye. Bye. Stay safe.